Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pembelajaran minggu ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang part of speech di minggu kemarin. Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai agar tidak ada yang terlewat. Yuk langsung saja kita mulai. Harap siapkan alat tulis kalian agar bisa mencatat hal-hal penting. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang noun dan pronoun, minggu ini kita akan belajar tentang verb. Nah, salah satu part of speech itu adalah verb atau kata yang menunjukkan aksi, kegiatan, atau keadaan seseorang maupun sesuatu. Sederhananya, verbs menjelaskan apa yang dilakukan seseorang atau bagaimana keadaan seseorang. Nah, di dalam bahasa Inggris, verb ini sangat penting ya teman-teman, karena hampir setiap kalimat memerlukan kata kerja atau verb. Oleh karena itu, verb sering disebut sebagai jantung dari sebuah kalimat. Nah, pada slide ini terdapat dua jenis verb yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah action verb atau kata kerja tindakan. Action verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, baik tindakan fisik maupun tindakan yang terjadi dalam pikiran. Contoh action verb pada slide ini ada run yang berarti berlari, eat yang berarti makan, study yang berarti belajar, write yang berarti menulis, jump yang berarti melompat, think yang berarti berpikir. Nah, semua kata kerja tersebut menunjukkan adanya aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua ada linking verb yang berarti kata kerja penghubung. Linking verb ini berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan informasi tambahan tentang si subjek tersebut. Kata kerja ini biasanya tidak menunjukkan tindakan, tetapi menunjukkan keadaan atau identitas seseorang. Contohnya ada am, is, are, was, were, dan become. Kata-kata tersebut digunakan untuk menjelaskan siapa seseorang ini, bagaimana kondisinya, atau apa profesinya. Untuk contoh kalimat di sini ada she plays the piano every day. Artinya dia memainkan piano setiap hari. Nah, pada kalimat ini kata plays adalah action verb. Nah, karena menunjukkan suatu tindakan yaitu bermain ya. Contoh kedua ada he is talented singer. Artinya dia adalah seorang penyanyi yang berbakat. Nah, di sini ada kata is yang merupakan linking verb karena menghubungkan subjek he tadi dengan informasi tambahan yaitu a talented singer. Selanjutnya untuk part of speech ini ada adjektif atau kata sifat. Nah, pernah nggak kalian mendengar kata seperti cantik, tinggi, pintar, biru, atau baik hati? Kata-kata seperti itu disebut adjektif atau kata sifat. Nah, untuk lebih jelasnya, adjektif ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih tentang suatu benda, orang, atau hewan. Kalau noun atau kata benda hanya menyebutkan bendanya saja, adjektif ini membantu kita menjelaskan seperti apa benda tersebut. Misalnya, daripada hanya mengatakan flower yang berarti bunga, kita bisa mengatakan beautiful flower yang berarti bunga yang indah. Jadi, pendengar bisa langsung membayangkan seperti apa bunganya. Ini ada beberapa contoh untuk adjektif ini ya. Nah, contoh pertama ada beautiful yang berarti indah atau cantik, tall yang berarti tinggi, intelligent yang berarti pintar, blue yang berarti biru, kind yang berarti baik hati. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh kalimatnya. The intelligent students answers the difficult question.
Artinya siswa yang pintar itu menjawab pertanyaan yang sulit. Di sini ada dua adjektif. Yang pertama kata intelligent untuk menjelaskan kata student sehingga kita tahu bahwa yang cerdas adalah si siswa. Sedangkan kata difficult menjelaskan kata question sehingga kita tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang sulit. Nah, jadi tugas adjektif ini adalah memberikan informasi tambahan agar kalimat menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Ada satu hal yang perlu diingat, yaitu adjektif ini biasanya diletakkan sebelum noun atau kata benda. Contohnya adalah a beautiful flower, berarti sebuah bunga yang indah. Nah, ini adalah susunan yang benar karena kata sifat beautiful berada sebelum kata benda flower. Karena itu, saat membuat kalimat dalam bahasa Inggris, usahakan kata sifat berada di kata benda yang dijelaskannya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke part of speech berikutnya, yaitu adverb atau kata keterangan. Nah, kalau adjektif tadi digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda, maka adverb ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang verb, adjektif, atau bahkan adverb lain. Sederhananya, si adverb ini membantu menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering suatu kegiatan terjadi. Pada slide ini ada beberapa contoh adverb yang sering digunakan seperti quickly yang berarti cepat, slowly yang berarti lambat, carefully yang berarti dengan hati-hati, happily yang berarti gembira, loudly yang berarti dengan keras, quickly yang berarti dengan pelan atau tenang, very yang berarti sangat, always selalu, never yang berarti tidak pernah. Nah, adverb ini biasanya menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama ada how atau bagaimana. Misalnya, she runs quickly. Dia berlari dengan cepat. Kata quickly di sini menjelaskan bagaimana dia berlari. Yang kedua ada when atau kapan. Contohnya, I studied yesterday. Saya belajar kemarin. Nah, di sini kata yesterday menjelaskan kapan kegiatan belajar dilakukan. Ketiga ada where atau di mana. Contohnya ada the children are playing outside. Artinya anak-anak sedang bermain di luar. Nah, kata outside ini menjelaskan lokasi kegiatan tersebut. Yang keempat ada to what extent atau seberapa. Contohnya, she is very smart. Nah, dia sangat pintar. Kata very di sini menjelaskan tingkat atau derajat dari kata sifat si smart ini. Sekarang mari kita lihat untuk contoh kalimat pada slide. Di sini ada contohnya adalah she speaks English fluently. Nah, artinya dia bahasa Inggris dengan lancar. She di sini adalah pronoun atau kata ganti. Speaks adalah verb atau kata kerja. English adalah noun atau kata benda. Sedangkan she fluently adalah adverb yang menjelaskan bagaimana cara si she ini berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kata tersebut menjelaskan informasi tambahan pada kata kerja speaks ya. Nah, tips mudah untuk mengingat adverb. Banyak adverb dalam bahasa Inggris berbentuk dengan menambahkan akhiran li pada adjektif. Contohnya quick jadi quickly, slow jadi slowly, careful jadi carefully, happy jadi happily. Nah, tapi tidak semua ya yang berakhiran li. Tapi pola ini cukup sering digunakan dan mudah diingat. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak materi dari awal hingga akhir dengan baik. Hari ini kita telah mempelajari beberapa bagian dasar dalam part of speech, yaitu verb, adjektif, dan adverb. Semoga materi yang telah kita bahas dapat membantu kalian memahami dasar-dasar bahasa Inggris dengan lebih mudah.
Ingat ya, kemampuan berbahasa Inggris tidak dapat kita dapatkan secara instan. Jadi kita harus lebih sering belajar, membaca, mendengarkan, dan berlatih, maka kemampuan kalian juga akan semakin berkembang. Jangan takut untuk mencoba menggunakan kosakata dalam kalimat bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi tetap percaya diri dan terus berlatih. Tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih, dan jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. See you next time and happy learning.